Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian bersama-sama kita ngaji kitab Al-Mau'idah Al-Mashhuriyah. Sebelum kita melanjutkan, kita kirimkan Fatihah untuk para guru kita yang telah mengajarkan kita, khususnya Rasulullah dan pengarang kitab ini, supaya ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan menyertai kita semua ala dunia wa ala kulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa ila manfaat kitab Syekh Muhammad bin Abdul ila jami' asatidzah wa sayyidina wa masyayikhina syaikhina ilana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai pada hadis yang 3 ya, tentang kehormatan orang yang sudah lansia. Sampai Sayyidina Ali salat subuhnya terlambat gara-gara menghormati kakek-kakek Nasrani yang sedang berjalan di hadapannya. Hikayatun ukhra, kisah yang lain. Lama qarabat wafat Ustadz Abi Mansur Al-Maturidi, ketika telah dekat waktu meninggalnya Ustadz, gurunya Ustadz Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wa kana akan kembali untuk sama-sama membaca ayat i'tikaf. Nawaitu an ataqifa fi hadal masjidi ma dumtu fihi sunnatan baita taqarruban ila Allah azza wa jalla. Wa kana yawma idzin ibnu 80 sanatan. Dan usia beliau waktu itu, usia guru Ustaz Abu Mansur adalah 80 tahun. Famaradu syekh, maka kemudian sakit syekhnya, gurunya tadi. Fa'amara Aba Mansur an yatluba 'abdan bimithlihi sinnan wa yasharihi wa ya'taqid. Maka diperintahkanlah Abu Mansur ini untuk mencari seorang hamba sahaya, seorang budak bimithlihi yang serupa dengan beliau, dengan gurunya, sinnan umurnya, yang sama umurnya, wa yashtarihi, dan dibeli untuk dibebaskan, untuk dimerdekakan. Faqala Abu Mansur fama wajada mithla hadzal 'abd. Maka mencarilah Abu Mansur ini budak yang umurnya 80 tahun untuk dibeli dan dibebaskan. Fama wajada, akan tapi tidak menemukan, tidak mendapatkan, tidak ada budak hamba sahaya yang umurnya 8 tahun, 80 tahun yang masih mengabdi, yang masih menjadi budak.
Faqalu, maka orang-orang bertanya kepada Ustaz Abu Mansur, kaifa tajidu 'abdan ibna 80 sanatan wa huwa yabqa 'ala rifqi wa lam yuqtaq. Bagaimana kamu akan mendapati, akan menemukan seorang hamba sahaya yang umurnya 80 tahun dan dia masih menjadi budak dan belum dibebaskan. Kalau bahasa kita mau pensiun gitu ya, udah pensiun masih aja jadi apa? Jadi pesuruh. Faraja Abu Mansur rahimahullah ta'ala ila ustadihi fa'akhbarahu an maqalatin nas. Maka kembalilah Abu Mansur kepada ustadznya dan mengabarkan, memberitahu an maqalatin nas, tentang perkataan manusia, perkataan orang-orang, bahwasanya enggak ada budak yang umurnya 80 tahun masih menjadi budak belum dibebaskan. Falamma sami'a ustadzu hadhil maqalah, maka ketika Ustaz Abu Mansur tadi mendengarkan perkataan orang-orang tadi, wada'a ra'sahu 'ala turabi wa naja rabbahu wa qala, langsung tersungkur sujud dan munajat pada Tuhannya, pada Allah, wa qala, dan berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, innal makhluqa la yahtamilu karamihi idza balagha 'abdahu 80 sanatan bi an yabqa 'ala rifqi bal ya'taqid. Wahai Tuhanku, bahwasanya makhluk itu la yahtamilu karamihi, tidak akan membawa bebannya, idza balagha 'abduhu 80 sanatan, jika hamba sahayanya telah mencapai usia 80 tahun, bi an yabqa, dengan tetap menjadikannya budak, ala rifqi, bal ya'taqu, bahkan mereka akan memerdekakannya. Fa ana ya Allah, maka saya ya Allah, balagtu 80 sanatan, saya sudah sampai umur saya 80 tahun. Fa kaifa la ta'taqini minan nar wa anta karimun jawadun alimun ghafurun syakur. Maka saya sudah sampai umur 60 tahun ya Allah, dan bagaimana engkau tidak membebaskan saya dari neraka? Wa anta karimun jawadun alim, sedangkan engkau adalah zat yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha agung, ghafurun syakur, yang maha pengampun dan maha bersyukur. Fa'ataqahu Allah ta'ala bi husni munajatihi, maka dengan itu Allah membebaskan Ustaz Abu Mansur dari azab Allah karena keindahan doanya, keindahan munajatnya. Maka kalau doa itu bermunajat, berdoa pada Allah, kalau ulama-ulama zaman dulu seperti itu, bahasanya bagus, menyentuh, sampai dikisahkan tadi bahwasanya Ustaz Abu Mansur sudah tua, 20 tahun, sudah sakit dan takut akan masuk neraka. Itu Ustaz ulama, sehingga beliau perintahkan muridnya Abu Mansur untuk mencari seorang budak yang umurnya 80 tahun masih menjadi budak. Dicarilah Abu Mansur muter-muter, tidak ketemu, sampai orang-orang pada bilang, bagaimana kamu akan mendapatkan seorang budak yang umur 80 tahun masih jadi budak, belum dibebaskan mereka. Akhirnya sujud, taubat dan minta, saya umur saya sudah 80 tahun ya Allah. Orang-orang aja ketika budaknya sudah 20 tahun dibebaskan dari tugasnya, maka saya mohon saya dibebaskan dari api neraka. Nah, subhanallah, namanya akhirat itu kekal selamanya. Dalam Al-Quran dijelaskan khamsina alfa sanah, satu hari di akhirat itu 50.000 tahun di dunia. Usia kita aja nggak sampai situ. Satu hari di sana 50.000 tahun.
dunia. Makanya dikatakan benar, kekal selamanya. Sehari kita sini nggak ada seperdetiknya Pak ya, Masya Allah. Wal hadithur rabi', hadis yang keempat, an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala, dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai mereka semua, berkata, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yantafi bihi fi akhiratihi wa dunyahu, siapa yang belajar, yang mengaji baban satu bab minal ilmi dari ilmu, yantafi bihi dan bermanfaat yang ia manfaatkan dengan ilmu tersebut, fi akhiratihi untuk akhiratnya, wa dunyahu dan dunianya, a'tahullahu khairan lahu, Allah akan memberikan baginya kebaikan, min umuri dunia, dari umur dunia, sab'ata alafi sanatin siyamuna hariha wa qiyamul layaliha maqbulan ghairu madud. Allah akan memberikan kebaikan baginya umur dunia yang lebih baik daripada 7.000 tahun. Siyamuna hariha, yang 7.000 tahun tersebut siangnya puasa dan malamnya untuk tahajud. Maqbulan ghairu mardud, diterima semua amalnya tanpa ditolak. Ini fadilah ilmu, fadilah kita belajar. Rasulullah sampai bersabda, siapa yang belajar satu bab saja dari ilmu yang dia manfaatkan untuk dunia dan akhiratnya, maka baginya Allah berikan kebaikan usia 7.000 tahun, yang dimana 7.000 tahun tersebut siangnya dia puasa dan malamnya tahajud. Bayangkan ya, 7.000 tahun itu hanya kita belajar satu bab dari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, diterima amal tersebut tanpa ditolak. Karena apa pentingnya ilmu tersebut, sampai untuk urusan ibadah apa saja, amal ibadah itu Allah akan terima karena dua hal. Satu, dengan ilmu. Kedua, ikhlas. Orang ibadah tanpa pakai ilmu, maka Allah nggak terima. Sudah pakai ilmu tanpa ikhlas, Allah nggak terima. Maka sampai ada makalah mengatakan, faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beribadah, beramal, berbuat tanpa menggunakan ilmu, maka perbuatannya, amal ibadahnya mardudatun la tuqbal, ditolak, tidak diterima. Makanya semuanya harus menggunakan ilmu. Maka hadis ini menerangkan tentang keutamaan ilmu. Satu bab kita belajar tentang dari bab ilmu tersebut, maka Allah anugerahkan pada kita 7.000 tahun pahala, 7.000 tahun amal ibadah yang siangnya puasa, malamnya tahajud. An Ibrahim an Alqamah Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Ibrahim dan dari Alqamah dari Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, qiraatul Qur'ani amalul mukafirin. Ini waktu saya ngaji tidur ini, karena mukafirinnya itu saya nyari di kamus nggak ketemu. Qiraatul Quran, membaca Quran itu a'malul mukafiyin. Makfiyin adalah ibadah atau amal perbuatan orang-orang yang cukup, orang-orang kaya. Membaca Quran itu ibadahnya orang-orang yang cukup. Wa sholatu amalul a'abis, dan sholat itu ibadahnya orang-orang yang lemah. Wa shaumu a'malul fuqara'i, dan puasa itu ibadahnya
amal ibadahnya orang-orang yang fakir. Wa tasbihu amalun nisa, dan membaca tasbih adalah ibadahnya, amalnya para wanita. Wa shadaqatu, dan shadaqah itu amalul asqiya, ibadahnya, amal perbuatannya, ibadahnya orang-orang yang dermawan. Wa tafakkuri, dan berfikir, amalul du'afa adalah amal ibadahnya orang-orang yang lemah. Ala adullukum ala amalil abtal, maukah kalian saya tunjukkan terhadap amal ibadahnya orang para pahlawan? Qila, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma amalul abtal? Ya Rasulullah, apa itu amal perbuatannya para pahlawan itu? Qala talabul ilmi, Rasulullah menjawab, mencari ilmu. Fa innahu nurul mu'min fid dunya wal akhirah, karena sesungguhnya mencari ilmu adalah cahaya orang beriman di dunia dan di akhirat. Hadis keempat ini tentang keutamaan ilmu, sampai Rasulullah jelaskan bahwasanya orang-orang kaya amal ibadahnya adalah membaca Al-Quran. Ini hanya pembanding, penyemangat bahwasanya ini kalau kita mengerjakan semuanya kita dapat semua. Amal ibadahnya orang-orang yang kaya yang cukup adalah membaca Al-Quran. Amal ibadahnya orang-orang yang lemah adalah sholat, dan amal ibadahnya puasa adalah orang-orang fakir, ya, dan seterusnya. Tapi ada amalan yang utama, yaitu mencari ilmu. Makanya ada sebuah makalah, sebuah kata mutiara, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi mencari ilmu itu tidak ada batasan sampai kapan pun kita ngaji. Paling tidak ada tingkatannya. Kalau bulan puasa kemarin kita menghatamkan Quran, maka bulan puasa sekarang belajar dan menghatamkan terjemahannya, dibaca sampai khatam. Kemudian nanti naik lagi ngaji tafsirnya, karena di sini banyak ustaz, sehingga kita benar-benar menambah ilmu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya, kata Rasulullah, adalah madinatul ilmi, kotanya ilmu. Rasulullah adalah kotanya ilmu, sumbernya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintu masuknya. Jadi kalau orang pengen mendapatkan ilmu, pengen memperoleh ilmu, maka dia harus lewat pintunya, yaitu Sayyidina Ali. Falamma sami'al khawarij hadzal hadits hasadu aliyan, maka ketika orang-orang Khawarij mendengar hadis ini, hadis bahwasanya Ali adalah pintunya, Rasulullah adalah Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintunya, orang-orang Khawarij menjadi jengkel, hasud, enggak suka. Wajtama'a 'asharatu nafarin min kibarihim, dan mereka berkumpul dan ditunjuklah 10 orang min kibarihim, dari tokoh-tokoh pembesarnya, dari ulama-ulama Khawarij yang paling besar-besar ditunjuk, yang paling pintar-pintar, paling alim ditunjuk 10 orang. Qalu, mereka berkata, inna nas'alu minhu mas'alatan wahidah wa nara kaifa yajibu lana, kalau ajabat kullu wahidin minna jawaban akhar na'lamu annahu 'alimun kama qala an-nabi alaihi wasallam. Sesungguhnya kita akan bertanya pada Sayyidina Ali satu pertanyaan yang sama, dan kita akan melihat bagaimana jawaban Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali menjawab setiap pertanyaan dari kita dengan jawaban yang lain,
dengan jawaban yang berbeda, maka kita akan mengakui bahwasanya Sayyidina Ali adalah alimun, ada orang yang alim, kama qala Nabi alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'u wahidun minhum faqala, maka datanglah seorang dari mereka, waqala, dan bertanya, ya Ali, wahai Ali, al-ilmu afdalu amil mal, ilmu atau harta lebih utama? Pertanyaannya itu, ilmu atau harta lebih utama? Dari 10 orang nanyanya itu saja, nggak boleh yang lain, karena mereka ingin mengetahui, mengetes. Kalau jawab 10 pertanyaan yang sama, ada 10 orang jawabannya beda, maka Sayyidina Ali pantas mendapatkan gelar babul ilmi. Ilmu atau harta lebih utama? Fa'ajaba Ali, maka Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala, dia bertanya lagi, bi ayyi dalilin, apa buktinya kalau ilmu lebih utama daripada harta? Qala, Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu mirathul anbiya wal malu mirathul qarun wa shijaru fir'aun wa ghairihi. Ilmu adalah warisan para nabi, wal mal, adapun harta adalah mirathul qarun wa shijaru fir'aun wa ghairihi. Sementara harta adalah warisan Qarun dan ikatan Fir'aun dan yang lain. Ini jawaban pertama, bahwasanya ilmu lebih utama daripada harta, dengan alasan bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi. Imam Malik sendiri ketika ada tamu datang sama muridnya, ya Imam, ada tamu. Kata Imam Malik, salhu ayah hajatin dunia awal akhirah, tanyakan sama tamu saya tadi, hajatnya apa? Hajat dunia apa hajat akhirat atau hajat ilmu? Ma hajatuka, apa hajatmu? Saya pengen ngaji. Maka sampaikan ke Imam Malik, ya Imam, mau ngaji. Imam Malik langsung masuk, wudu, habis wudu pakai pakaian paling bagus, paling wangi, pakainya wangi, duduk, tamunya masuk. Tapi kalau tamunya urusan dunia, urusan sawahnya panen, itu biasa aja, kayak kaos oblong aja. Ini menandakan bahwa memang waris atau ulama waris. Ulama adalah pewaris Nabi dari ilmu-ilmunya, dari amal-amalannya, mengikuti Rasulullah, menghormati ilmunya, siapapun yang datang. Walaupun Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi ujung-ujungnya ketemu. Imam Malik mengatakan bahwasanya urusan dunia itu akan, rezeki itu akan datang sendiri. Imam Syafi'i mengatakan dunia itu, rezeki itu harus dicari. Pada waktu itu hari Jumat. Mereka berantem. Kata Imam Malik, rezeki itu Allah takdirkan, sudah ditentukan semuanya dan datang sendiri. Kata Imam Syafi'i, ya harus dicari ya Imam. Dua-duanya beda pendapat. Akhirnya selesai, Imam Syafi'i pergi. Hari ini pergi jalan, lewatin satu kebun anggur lagi panen. Imam Syafi'i pengen loh, kayaknya anggur enak. Akhirnya dia ikut bantu panen. Sudah selesai panen anggur tadi, dikasih sama yang punya kebun itu 2 kilo. Terbersit dalam hati Imam Syafi'i, 1 kilo buat saya, 1 kilo buat guru saya Imam Malik. Imam Maliknya habis sholat Jumat tuh, ya Allah, saya pengen anggur. Akhirnya Imam Syafi'i selesai sholat Jumat, dibawalah anggur tersebut ke hadapan gurunya Imam Malik. Assalamualaikum. Ya Imam,
ya Ustaz, dia bilang, ini ada anggur. Kata Imam Malik apa? Barusan saya salat Jumat, saya doa, ya Allah saya pengen anggur. Datang anggur depan saya. Berarti rizki itu datang sendiri. Pendapat Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, rizki itu harus dicari. Imam Syafi'i nyari. Dua-duanya ketemu akhirnya. Imam Syafi'i dapat anggur, Imam Malik dapat anggur karena berdoa, diantarkan sama Imam Syafi'i. Ya, maka benar al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang wariskan? Ilmunya untuk membimbing umat. Sementara harta adalah warisan Qarun dan Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.